Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Aji Cahyo dengan NIM 221910501008 dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas UTS saya yaitu pada mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial. Pada tugas UTS ini, saya mengambil isu kebijakan pengembangan produk olahan susu tradisional Dangke di Kabupaten Nrekang. Untuk poin yang pertama yaitu latar belakang. Nah, pada latar belakang ini berisi keberhasilan sektor industri dan perdagangan telah memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan struktur ekonomi nasional. Tentunya, produk pertanian dan agroindustri semakin diharapkan perannya dalam pembangunan nasional. Terdapat 5 peran yang diharapkan dalam pengembangan pertanian dan agroindustri di Indonesia, yaitu sebagai penghasil devisa, penyerap tenaga kerja, pendorong pemerataan pembangunan, pemacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan pendorong pengembangan wilayah. Nah, agar peran tersebut dapat dioptimalkan, maka diperlukannya transformasi pembangunan pertanian ke arah agribisnis dan agroindustri. Salah satu produk agroindustri peternakan yang memiliki nilai gizi yang tinggi adalah produk olahan susu, sapi, atau kerbau adalah dangke. Dangke merupakan makanan khas Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Nrekang. Sebagai suatu area di mana banyak orang menggantungkan nasibnya, usaha kecil Dangke tidak boleh mati. Ia harus tumbuh dan berkembang atau sekurang-kurangnya bertahan. Nah, untuk itu diperlukan reorientasi pola pengembangan dan pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan industri kecil hasil peternakan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nrekang. Yang kedua yaitu untuk deskripsi umum. Nah, Dangke merupakan produk olahan susu kerbau secara tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dangke telah dikenal sejak tahun 1905. Nama Dangke juga diambil dari bahasa Belanda yaitu Dang-o yang berarti terima kasih. Nah, waktu itu diucapkan oleh orang Belanda ketika mengkonsumsi produk olahan susu yang berasal dari susu kerbau. Cara pengolahan dangke hampir sama dengan cara pengolahan dali yang berasal dari Sumatera Utara. Tetapi keduanya memiliki perbedaan, yaitu pada dali koagulan ditambahkan sebelum susu dipanaskan. Nah, sedangkan pengolahan dangke koagulan ditambahkan pada saat susu mendidih. Bisa dilihat pada tabel komposisi kimia dangke dan produksi sejenisnya, ada dangke, dali, dadih, dan cottage cheese. Nah, terdapat berbagai macam jenis keju tergantung di mana keju itu dibuat, jenis susu yang dipakai, metode pembuatannya, dan perlakuan yang digunakan untuk pematangannya. Keju sendiri dikategorikan lunak bila kadar air keju lebih besar dari 40%, setengah lunak atau setengah keras bila kadar airnya 36-40%, atau keras bila kadar airnya 25-36%, dan sangat keras jika kadar airnya kurang dari 25%. Nah, berdasarkan penggolongan tersebut, maka dangke dikategorikan sebagai keju lunak atau soft cheese. Untuk strategi dan kebijakan untuk pengembangan industri kecil dangke, yaitu untuk strategi yang pertama, dimulai dengan program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah. Nah, program ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi dan keanekaragaman industri kecil menengah, meningkatkan nilai tambah dan pendapatan bagi IKM, serta meningkatkan PDRB dari sektor industri. Untuk strategi yang kedua, program peningkatan kemampuan industri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan daya saing melalui pengembangan dan penerapan teknologi, meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM, serta mendorong dan menumbuh kembangkan perusahaan daerah dan swasta lokal. Nah, strategi yang kedua ini sangat cocok digunakan untuk mendukung dan mendorong perusahaan Dangke ini agar bisa terkenal hingga kancah nasional sampai ke internasional. Untuk strategi yang ketiga yaitu program penataan struktur industri dan manajemen industri dan perdagangan. Nah,
Program ini bertujuan untuk menjamin jalur tata niaga yang harmonis dan tidak monopolistik, serta menumbuh kembangkan kegiatan industri dan perdagangan pada sentra-sentra ekonomi. Untuk program ketiga ini berfokus pada manajemen industri dan perdagangan. Bagaimana cara kita menata suatu industri dan memanajemenkan perdagangan hingga hingga pemasarannya. Selanjutnya yaitu ada kebijakannya. Untuk kebijakannya yang pertama, yaitu melakukan kampanye penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat bahwa pola kebiasaan makan tradisional lebih baik dan dapat mengurangi resiko terjangkitnya penyakit. Kenapa kebijakan ini diambil? Karena dangke termasuk makanan tradisional dan pembuatannya belum memakai produk-produk kimia yang membahayakan. Untuk kebijakan yang kedua, mengikut sertakan pakar-pakar ilmu pangan dan gizi serta jasa boga untuk menyusun menu sehat, menarik dan bervariasi serta mempublikasikannya secara luas. Kenapa kebijakan yang kedua ini diambil? Karena pada pembuatan dangke sendiri diperlukannya ahli gizi dan pakar ilmu pangan. Karena dalam dangke mempunyai nilai gizi yang tinggi. Serta mengapa jasa boga juga diikutkan karena bisa sebagai penyusun menu-menu yang sehat. Berikutnya, kebijakan yang ketiga yaitu penerapan teknologi pasca panen yang benar serta perbaikan teknologi yang telah ada meliputi penyimpanan, pendinginan, pengemasan, sanitasi, dan higienitas dan termasuk penambahan bahan-bahan tertentu ke dalam bahan pangan. Nah, untuk kebijakan yang ketiga ini diambil supaya penyimpanan Danke bisa lebih terorganisir karena Danke mempunyai penyimpanan dalam kurun waktu yang pendek. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, pengembangan industri peternakan sapi perah menjadi kunci untuk pengembangan industri kecil dan K di Kabupaten NTK, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pengembangan industri dangke di masa mendatang tidak boleh hanya terfokus sisi produk. Pengembangan harus dimulai dari aspek produksi bahan baku, yang tidak lain adalah pengembangan industri peternakan sapi perah. Nah, untuk kesimpulan pertama ini, yaitu lebih berfokus pada pengembangan sapi perah yang dimana sapi perah ini menjadi bahan inti pembuatan dangke, di mana semakin baik hasil dari susu perah yang dihasilkan, maka dangke yang dihasilkan juga semakin bagus. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu pengembangan strategi pemasaran sosial dan komunikasi yang tepat, yang melibatkan semua stakeholder untuk berinventarisasi jenis produk olahan makanan khas tradisional dangke. Nah, untuk kesimpulan yang kedua ini lebih berfokus pada pengembangan strategi pemasaran. Pada masa saat ini, pemasaran pemasaran dilakukan lebih mudah dengan adanya media sosial. Nah, diharapkan dengan ada media sosial ini, Dangke lebih dikenal masyarakat luas agar pamornya lebih terkenal lagi. Untuk kesimpulan yang terakhir, yaitu alternatif kebijakan dan program dalam jangka pendek perlu melakukan usaha perbaikan produksi, baik kuantitas, kualitas, maupun nilai tambah produk. Memperluas pemasaran setelah penerapan teknologi pasca panen. Nah, untuk prioritas pengembangan harus berorientasi terhadap perkembangan budaya konsumen, kemajuan pariwisata, dan permintaan pasar, baik pasar dalam negeri maupun ekspor luar negeri. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga ini, Dangke sendiri bisa disisipkan dalam kemajuan pariwisata. Kenapa? Karena Kabupaten Nrekang sendiri mempunyai berbagai sumber daya alam dan keindahan alam yang lainnya, mulai dari wisata alam hingga ke wisata budaya pun dimiliki oleh Kabupaten Nrekang. Nah, dan diharapkan bisa menjadi salah satu oleh-oleh yang menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Dan dengan itu, Danke lebih terkenal dan bisa dikenal dari pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Selesai sudah penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.